Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andita Kurnia dengan NIM 28921501126. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisa laporan keuangan dengan beberapa sub yang akan saya jelaskan satu persatu. Baik, masuk ke materi yang pertama, ada lingkup dari analisa laporan keuangan, tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, analisa laporan keuangan merupakan kegiatan dalam memeriksa dan mengolah informasi catatan keuangan perusahaan saat ini untuk memberikan gambaran kesehatan finansial perusahaan serta sebagai dasar proses pengambilan keputusan mengenai operasional, rencana investasi, hingga mitigasi resiko bisnis di masa yang akan datang. Tujuannya ialah untuk memberikan informasi yang mendalam mengenai posisi keuangan perusahaan, meliputi aset, utang, maupun laba dalam satu periode, dan sebagai bahan evaluasi pencapaian strategi perusahaan saat ini dan acuan untuk menentukan strategi perusahaan masa depan. Manfaatnya yang pertama adalah mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang selanjutnya ada jelaskan hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dibuat dengan prosedur akuntansi pada akhirnya akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Pihak internal dan eksternal perusahaan sangat membutuhkan data dalam laporan keuangan untuk dianalisis sesuai dengan kepentingan masing-masing. Misalkan, pihak bank umum membutuhkan informasi akuntansi guna menilai apakah perusahaan yang mengajukan pinjaman dana itu sehat dari segi keuangan. Terdapat informasi dalam laporan keuangan yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan, diantaranya sebagai berikut: informasi umum dan informasi pemilik, kreditur, dan investor perusahaan. Kondisi kesehatan perusahaan, likuiditas yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan melunasi utangnya. Yang selanjutnya, kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tercermin dalam laporan laba atau rugi, dan informasi perubahan modal dan aliran kas yang tercermin dalam laporan arus kas dan laporan perubahan modal. Yang selanjutnya ada perbedaan dari analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis laporan keuangan. Di sini yang pertama yaitu analisis akuntansi adalah proses evaluasi terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan apakah mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Yang selanjutnya ada analisa atau analisis keuangan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, stabilitas, profitabilitas bisnis, subbisnis, atau proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menggunakan informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan untuk menampilkan laporan dalam bentuk rasio. Dan yang terakhir adalah analisis laporan keuangan, ialah proses peninjauan laporan keuangan suatu organisasi untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi keuangan secara menyeluruh. Laporan keuangan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan lain yang berkorelasi dengan proses keuangan bisnis. Yang selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang laporan dan manfaatnya dari posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Di sini yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Ialah jenis laporan keuangan yang menyajikan kondisi harta atau aset atau aktiva, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau ekuitas pada waktu tertentu dan pada perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Manfaatnya itu membantu perusahaan untuk melakukan estimasi jumlah, waktu, dan ketidakpastian cash flow di masa depan, dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat pembelian dan peninjauan komposisi ekuitas perusahaan. Yang selanjutnya ada laporan laba rugi, yaitu bagian laporan keuangan perusahaan pada periode akuntansi tertentu yang berisi pendapatan dan beban perusahaan yang nantinya menghasilkan laba atau rugi bersih. Manfaatnya itu menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan dan mampu membantu mengembangkan perusahaan.
Yang selanjutnya ada laporan perubahan modal, ialah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang memberikan informasi terbaru tentang perkembangan permodalan perusahaan. Manfaatnya ialah menjadi informasi bagi para analis keuangan agar dapat memahami faktor yang mempengaruhi perubahan modal atau ekuitas pada perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Adalah salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya berisi tentang informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini, data tersebut berlaku untuk setiap periode yang berbeda. Manfaatnya itu menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat dan melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. Yang selanjutnya ada contoh soal dari PT Maju Pesona. Di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal 30 Desember 2018 yang terbagi menjadi aset dan hutang atau modal. Yang pertama di sini kasnya ialah 100.000, piutangnya 150.000, persediaan 250.000, mesin 500.000 dan dijumlahkan mendapatkan total aktiva ialah 1 juta. Dan kemudian ada hutang dan modal. Hutang lancarnya 200.000, hutang jangka panjang 400.000, modal usaha 300.000 dan laba ditahan 100.000. Memperoleh hasil ialah 1 juta. Proyeksi laporan laba rugi, penjualan bersihnya ialah 2 juta dan HPP atau harga pokok penjualannya ialah 1.500.000. Untuk mendapatkan hasil dari laba kotor ialah dikurang dari penjualan bersih dan HPP memperoleh hasil ialah 500. Yang pertama di sini menghitung rasio likuiditas atau rasio keuangan. Yang pertama rumusnya ialah rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Untuk menghitung rasio lancar ialah aktiva lancar atau utang lancar dikali 100% mendapatkan hasil 1 juta dibagi 200.000 dikali 100% mendapatkan hasil 5%. Kemudian ada rasio cepat, ialah aktiva lancar dikurang dengan persediaan dan utang lancar dikali 100%. Mendapatkan hasil ialah 1 juta aktiva lancarnya dikurang dengan 250 atau persediaan dan 200.000 dari utang lancarnya kemudian dikali 100% memperoleh hasil 3,75%. Dan yang selanjutnya ada rasio kas, ialah kas ditambah modal saham dibagi dengan utang lancar. Yang pertama ada kasnya ialah 100.000 ditambah 400.000 kemudian dibagi dengan 200.000, mohon maaf salah nulis kebanyakan nolnya, dan memperoleh hasil 3%. Dan selanjutnya ada rasio profitabilitas yang memiliki dua rumus, ialah profit dan pengambilan aset. Yang pertama adalah profit sama dengan laba bersih dibagi total pendapatan dikali 100%. Laba bersihnya di sini ialah 500.000 dibagi dengan 1.500.000 dan dikali 100% mendapatkan hasil 3%. Kemudian di sini ada pengambilan aset. Rumusnya ialah laba bersih dibagi total aset kali 100% mendapatkan hasil laba bersihnya ialah di sini 2 juta, kemudian dibagi dengan 1 juta dari total asetnya atau total aktiva dikali 100% memperoleh hasil 2%. Kemudian yang selanjutnya ada menghitung rasio solvabilitas, yaitu rasio utang terhadap modal sama dengan total utang dibagi modal dikali 100%. Di sini total utangnya adalah 600.000 dibagi dengan modalnya ialah 300.000 kemudian dikali dengan 100% mendapatkan hasil 2%. Kemudian ada rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100% sama dengan 600.000 dibagi 1 juta dikali 100% sama dengan mendapatkan hasil 6%. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.